Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik, Kak. Oke, bagus. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa memohon kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa memahami materi pelajaran pada hari ini. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa sama. Sebelum kita mulai pembelajaran, itu marilah kita berdoa. Itu berdoa dimulai. Om Guru Jato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Sarwasajatista Tasmajatam Brahmana Brahma Yestam Diwasya Sarvo Amatas Kamu. Berdoa selesai. Oke. Dilanjutkan dengan lagu nasional. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Bapak absen dulu ya. Oke. Baik. Bapak sudah absen. Kita doakan yang tidak hadir pada hari ini, mudah-mudahan minggu depan bisa hadir dan mengikuti pelajaran agama ya. Sebelum kita mulai pelajaran materi yang Bapak sampaikan, silahkan atur dulu, persiapkan segala keperluan belajarnya, bukunya, buku paket, ya, buku tulisnya, pulpennya, dipersiapkan memang. Tasnya disimpan di belakang ya, tasnya ya, supaya tidak mengganggu proses belajar kita. Oke. Nah, sebelum kita menginjak ke materi pokok, ada yang masih ingat pengertian sejarah? Ada? Siapa yang tahu pengertian sejarah? Siapa ya? Kena ya, Pak? Kejadian pada masa lalu. Kejadian pada masa lalu. Siapa yang bisa lagi sejarah selain Kena ya?
Masa sudah mengenal tulisan. Masa sudah Mengenal tulisan. mengenal tulisan. Apa bedanya sejarah dan prasejarah? Apa bedanya sejarah dan prasejarah? Ada yang bisa? Sejarah? Kalau sejarah sudah mengenal tulisan, kalau prasejarah belum mengenal tulisan. Oke, bagus Dimas ya. Sejarah sudah mengenal tulisan, zaman sudah mengenal tulisan. Kalau prasejarah, zaman belum mengenal. Tulisan. Nah, sekarang ada yang tahu agama Hindu berkembang pertama kali di mana? India. Iya. Iya. Oke, di India ya. Iya, Pak. Ada yang tahu di mana saja ada agama Hindu? Indonesia. Di Indonesia. Indonesia jelas ya. Belgia. Malaysia, apalagi? Belgia. Belgia, apalagi? Brazil. US. Amerika. Amerika, Brazil, Kanada. Kanada. Nah, agama Hindu bukan saja ada di India, tetapi juga ada di negara lain. Begitu termasuk Indonesia. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari ya. Pak Guru, Ya, kenapa Hindu yang di Indonesia lain dengan Hindu yang di luar Indonesia? Bisa di India. ya. Kenapa Hindu di Indonesia Indonesia berbeda dengan Hindu di India. berbeda dengan Hindu di India. India? Dalam hal adat istiadatnya atau kepercayaannya atau apanya? Semuanya Pak Guru. Semuanya. Oke, bagus. Karena ya. Nah, ada yang bisa menjawabnya? Ya. Ya. Tidak apa. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, memang kelihatannya ya, kelihatannya agama Hindu di Indonesia itu tidak sama dengan agama Hindu di India. India atau sebaliknya. Ya. Kalau dari segi mungkin adat istiadat kita lihat budaya memang kelihatannya tidak sama ya. Tetapi keyakinannya, kepercayaannya itu sama. Karena kitab sucinya adalah Weda. Weda. Hanya saja ya budayanya lah yang menyebabkan kelihatannya Berbeda. ya. Ini. Kalau di India itu mengikuti budaya India, kalau di Indonesia khususnya Bali ya mengikuti tradisi Bali. ya. Bali kita tahu ya agama kita berbaur dengan adat dan budaya. Ini kelihatannya ya yang lebih mencolok budaya. Tetapi sesuai dengan sifat dari Weda ya, Weda dimanapun berada mengikuti daerah atau adat istiadat setempat ya. Weda sifatnya tidak kaku, harus apa yang ada di India sama dengan di Indonesia, tidak ya. Itu oke, paham? Paham. Oke, mantap ya. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Ya. Ini. Tujuan pembelajarannya ya adalah dengan pendekatan saintifik siswa, maksudnya kalian dapat menghayati perkembangan kebudayaan Hindu di dunia ya. Dapat menghayati perkembangan kebudayaan Hindu di dunia.
Yang kedua, mengamalkan perilaku peduli terhadap perkembangan sejarah kebudayaan Hindu di dunia. Kalian ya, peduli terhadap perkembangan sejarah kebudayaan Hindu di dunia. Yang ketiga, memahami sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Yang keempat, menguraikan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Paham ya? Untuk materi hari ini. Lanjutkan materi pembelajarannya. Ya. Kita menggunakan buku paket, ya. Buku paket kelas 12. Ada yang bawa? Oke, bagus. Ada yang tidak bawa buku paket? Tidak bawa ya? Oke, bisa menggunakan buku yang Bapak kirim, yang PDF ya, yang lewat grup tersebut ya. Ada yang bawa buku PDF-nya? Bawa. Di HP? Oke, ada yang bawa HP? Bawa. Yang tidak bawa buku paket bisa lewat PDF ya. Dan bisa juga menggunakan sumber yang lain, bisa nanti kalian cari di internet ya. Nah, materinya adalah sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di India. Di India ya. Nih, di India. Yang kedua, sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang ketiga, bukti-bukti perkembangan kebudayaan Hindu di India dan di Indonesia. Nih. Ya. Nah, pendekatan strategi dan metode pembelajarannya, ya, menggunakan pendekatan saintifik. Ya, nanti kalian akan berkelompok, ya, dan Bapak akan bagi. Strateginya adalah kooperatif. Kalian akan aktif mencari materi-materi tersebut. Metode menggunakan metode ceramah, diskusi. Nanti kalian bisa diskusi dengan teman kelompoknya, tanya jawab, dan Bapak akan kasih tugas. Oke? Nah, ini yang penting, penilaian. Yang akan dinilai adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ada dua, penilaian spiritual dan penilaian sosial. Penilaian spiritual contohnya tadi berdoa dipimpin oleh ketua kelas, dan penilaian sosial nanti bagaimana kalian berdiskusi ya dan sebagainya pada saat belajar, nanti Bapak akan nilai. Yang kedua, penilaian pengetahuan ya. Dalam penilaian pengetahuan ini nanti ada Bapak kasih KPD ya. Nanti silahkan dijawab sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham. Oke, bagus. Pak akan kasih bagi menjadi dua kelompok ya. Dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1 bagian sini, kelompok 2 bagian sini. Nanti diatur ya. Bisa siapa yang pilih kelompok 1? Silakan. Nah, supaya adil lebih bagus di switch aja ya. Di switch siapa yang menang dapat kelompok 1, siapa yang kalah dapat kelompok 2. Ya, coba. Switch. Ya, switch siapa yang Aldi sama Novi switch dapat kelompok 1, siapa yang kalah dapat kelompok 2. Oke. Ayo kita samakan ya.
Fitri ya sama Dimas sama Ayo. ayo. Switch cepat. Oke. Boleh ya. Yang benar ya, yang benar. Menang kamu. Kalau menang siapa Bang? Mati. Yang menang Kelompok satu. ya, kelompok 1 ya, kalah kelompok 2. Oke. Salah gue. Ayo. Oke. Nah, kelompok 1 bagian sini yang menang, kelompok 2 bagian sini. Diatur mejanya ya, diatur posisinya. Diatur posisinya. Nah, yang ini ya. Yang ini akan dikerjakan kelompok 1, kelompok 2. Uraikan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di India. Yang kedua, uraikan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Yang ketiga, sebutkan bukti-bukti perkembangan kebudayaan Hindu di India dan di Indonesia. Ya. Pak kasih KPD-nya. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Nah, silahkan dikerja masing-masing kelompok ya. Silahkan dikerja masing-masing kelompok, silahkan berdiskusi. Bapak kasih waktu masing-masing kelompok untuk mencari materi tersebut ya, kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit masing-masing kelompok bisa mempresentasikannya. Paham? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke. Silakan kerjakan diskusinya. Kalian dapat apa? Perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. India. Perkembangan India. Oke. Yang kelompok 2 dapat yang kelompok 2 apa? Perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Oke. Di Indonesia ya. Oke. Baik anak-anak, waktu sudah 15 menit Bapak kasih dan sudah berakhir. Nah, sekarang masing-masing kelompok ya mempresentasikan hasil diskusinya ya. Yang pertama, uraikan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di India ya. Akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Pada kelompok 1 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Fikari Kamdi Dentara, mewakili kelompok 1 akan menguraikan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di India. Kebudayaan Hindu di India, perkembangan sejarah kebudayaan Hindu di India dibagi menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Pada zaman dulu di India menunjukkan bahwa bangsa Hindu di India memiliki peradaban yang tinggi. Salah satu peninggalannya adalah sebuah patung yang menunjukkan tentang perwujudan dari Dewa Siwa. Zaman Weda di India dimulai sejak bangsa Arya mendesak bangsa Drivida ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan sejak tahun
2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya telah memiliki peradaban yang tinggi, dan bangsa ini telah menyembah dewa-dewa seperti dewa Agni, dewa Waruna, dewa Wisnu, dewa Indra, dan lain sebagainya. Meskipun dewa-dewa tersebut banyak, tetapi mereka semua hanyalah perwujudan dari bentuk Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widewasa. Dan yang kedua, setelah zaman Weda, zaman kedua adalah zaman Brahmana. Di zaman ini muncullah buku-buku Brahmana atau diciptakannya buku-buku Brahmana tentang atau mengenai cara-cara upacara atau penyembahan sesajen. Contohnya seperti cara berkorban suci dan cara beriatnya. Lanjut ke zaman Upanishad. Di zaman Upanishad, yang diutamakan bukanlah persembahan atau sesajen saja, tetapi di zaman ini yang lebih diutamakan adalah peningkatan batin yang lebih tinggi. Dan di zaman Upanishad, pengembangan filsafat-filsafat, disinilah disusun pengembangan filsafat-filsafat agama. Dan pada zaman ini, orang-orang bertindak dan bersifat atas dasar Weda. Di zaman Upanishad, bermunculan ajaran-ajaran filsafat tinggi yang dikembangkan melalui ajaran Darsana, Ityasa, dan Purana. Di zaman Purana, penyembahan atau pemujaan Tuhan melalui Trimurti menjadi umum. Trimurti merupakan kesatuan tiga dewa, yaitu Dewa Brahmana sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Dalam praktik pemujaannya, dewa-dewa ini disembah melalui atau dalam bentuk patung. Selanjutnya, di zaman Buddha. Zaman Buddha dimulai ketika putra Raja Siddhadana atau Siddhartha menyimpulkan atau menafsirkan Weda dalam sudut pandang logika dan mengembangkannya atau dikembangkan yoga dan semedi. Hal ini ditujukan untuk memfokuskan diri atau menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widewasa. Sekian penjelasan tentang perkembangan kebudayaan Hindu di India. Terima kasih. Oke, bagus kelompok 1. Mantap, ya. Mantap. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 2 ya. Sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia, ya, di Indonesia. Kelompok 2, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Khalid. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menguraikan sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Oke. Ada beberapa teori yang mengatakan masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang pertama itu teori Brahmana. Teori Brahmana mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para kaum Brahmana dari India menuju ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Yang kedua ada teori Ksatria yang mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum bangsawan dan kaum Ksatria untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Setelah itu ada teori Vaishya. Teori Vaishya mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari India yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, namun sambil menyebarkan agama Hindu. Setelah itu ada teori Sudra yang mengatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh masyarakat kelas bawah di India. Setelah itu ada teori arus balik. Teori arus balik ini mengatakan bahwa orang Indonesia sendiri yang datang ke India untuk belajar agama Hindu dan dibawa kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Pada abad keempat Masehi, Resi Agastya datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dengan ditandai dengan adanya kerajaan Kutai di Kalimantan dengan raja yang terkenal bernama Mulawarman yang memuja Dewa Siwa. Setelah itu agama Hindu menuju ke Jawa Barat dengan kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang bernama Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu. Setelah itu agama Hindu menuju ke Jawa Tengah dengan kerajaan Kalengga yang raja yang terkenal adalah Ratu Simha dan Sanjaya. Setelah itu agama Hindu menuju ke Jawa Timur. Disinilah agama Hindu mencapai puncak keemasannya di Indonesia dengan adanya kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit,
dengan raja-rajanya Sultan Negara dari Singosari, Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk sebagai raja pada masa Majapahit, dan patihnya yang sangat terkenal yaitu Gajah Mada. Setelah itu agama Hindu menyebar ke Bali. Di Bali ini ada dua orang yang berperan besar dalam menyebarkan agama Hindu di Bali, yaitu yang pertama Empu Kuturan yang membawa konsep tentang Trimurti dengan bangunan suci berupa kemulan di lingkungan keluarga, dan pura puseh, pura dalam, dan pura desa di lingkungan masyarakat. Dan ada Danghyang Wijendra dengan konsep Tripurusa memuji ide Sang Yahudi dengan konsep Tripurusa Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, dan bangunannya Atmasana. Setelah itu agama Hindu mulai menyebar ke daerah Sulawesi, ke daerah Indonesia Timur lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus. Kelompok 1, kelompok 2, lengkap ya. Oke. Kita lanjutkan ke bukti perkembangan kebudayaan Hindu di India dan di Indonesia. Ya. Bukti perkembangan agama Hindu di India, ya, di India. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan bukti-bukti perkembangan kebudayaan Hindu di India. Bukti-bukti perkembangan sejarah Hindu di India. Agama Hindu berasal dari India. Mohenjo-daro dan Harappa, kota yang paling maju dan didiami oleh bangsa Dravida. Sebagai suku bangsa asli India yang tinggal di lembah Sungai Sindhu yang bergeser akibat dari kedatangan suku bangsa Arya. Dari sinilah tercampur dua budaya yang berkembang dan kemudian menghasilkan budaya Hindu yang memuja para dewa. Dalam agama Hindu, kitab suci mereka adalah Veda yang ditulis oleh para kaum Brahmana, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Mohenjo-daro dan Harappa, terdapat beberapa peninggalan yang menunjukkan nilai-nilai agama Hindu. Peninggalan yang dimaksud adalah yang pertama yaitu arca manusia berkepala 3, bertangan 4, berdiri menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya terangkat ke depan. Dan arca tersebut terbuat dari batu kapur yang dibakar. Yang kedua yaitu matrai yang berisi burung Garuda yang mengembangkan sayapnya dan kepalanya menghadap kiri atas dan di atas kepalanya terdapat hiasan ular. Yang ketiga yaitu matra yang menggambarkan orang yang duduk bersila bermuka 3, bertanduk 2, hiasan kepalanya meruncing ke atas dan dikelilingi oleh para binatang. Dan yang keempat yaitu bangunan rumah di Mohenjo-daro. Yang kelima yaitu permainan anak-anak yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Dan yang terakhir yaitu sandal yang terbuat dari bahan kaca. Semua bentuk budaya dan kepercayaan pada masa itu dirangkul dan mengalami penyempurnaan senapas dengan keberadaan agama Hindu. Hal ini dimungkinkan karena agama Hindu bersifat universal dan fleksibel. Terima kasih. Oke, bagus. Bukti perkembangan agama Hindu di India, ya. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Apa bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Indonesia? Ya. Siapa yang bisa bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Indonesia? Oke, kelompok 1 silakan. Baiklah, terima kasih.
atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Suryawati. Di sini saya akan mempresentasikan bukti-bukti peninggalan kebudayaan Hindu di Indonesia, yaitu yang pertama, bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yakni 7 buah yupa yang ditemukan di sekitar Muara Kaman di Kalimantan Timur. Yupa adalah tiang batu yang bertuliskan berita tentang Kerajaan Kutai. Ditulis dengan huruf Pallawa yang merupakan bahasa Sanskerta yang dikemukakan Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Mulawarman. Yupa ini didirikan untuk memperingati dan melaksanakan niatnya oleh Mulawarman. Dalam salah satu yupa ada kata Waprakeswara, yakni lapangan luas tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa atau Dewa Hindu. Terima kasih, itu yang telah dapat sampaikan. Oke, bagus kelompok 1. Ya, perkembangan agama Hindu, bukti-buktinya di Kutai. Ya. Selain di Kutai, bukti perkembangan agama Hindu di Indonesia ada di Jawa Barat. Siapa yang bisa? Perkembangan agama Hindu, bukti-buktinya di Jawa Barat. Siapa? Oke, silakan. Terima kasih Kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjelaskan bukti-bukti perkembangan agama Hindu yang ada di Jawa Barat. Itu dimulai dari Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Penawarman. Memiliki 7 prasasti. Yang pertama, prasasti Cereteun. Di dalam prasasti tersebut terdapat cap kaki Raja Penawarman yang disamakan dengan cap kaki Dewa Wisnu. Yang kedua, prasasti Kebun Kopi, yaitu di dalam prasasti ini terdapat gambaran telapak kaki gajah yang disamakan dengan kendaraan Dewa Wisnu. Yang ketiga yaitu prasasti Jambu. Prasasti Jambu yang terdiri dari 2 kalimat yang menggunakan bahasa Pallawa dan Sanskerta. Yang ketiga prasasti Cindang Hyang yang terdiri dari 2 kalimat yang kalimatnya memuji keberanian Raja Penawarman. Yang kelima prasasti Pasir Awi, yaitu dalam prasasti ini terdapat gambar ranting, pohon dan telapak kaki Raja Penawarman. Dan yang keenam adalah prasasti Muara Cianten, yaitu terdapat aksara ikal, tulisan aksara ikal. Yang terakhir adalah prasasti Tugu. Dalam prasasti ini terdapat cerita di mana pembangunan saluran air yang panjangnya 11 km. Terima kasih, itulah bukti-bukti yang ada di Jawa Barat. Oke, bagus. Bisa menyebutkan bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Jawa Barat. Setelah Jawa Barat, ya, Kutai Jawa Barat, ada bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Fitri Diantari dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan bukti-bukti perkembangan kebudayaan Hindu di Jawa Tengah. Oke. Buktinya yang pertama, ditemukan sebuah tuku emas atau yang disebut dengan mata air emas, yaitu ditemukan di lereng Gunung Merbabu, Desa Lebak, Magelang. Prasasti tuku emas berisi tentang aksara Pallawa berbahasa Sanskerta.
di mana isinya menyebutkan pemujaan kepada Sungai Gangga, dan terdapat juga berbagai atribut Dewa Trimurti. Yang pertama itu seperti Trisula, kapak, gada, dan juga bunga teratai. Yang kedua ditemukan prasasti Canggal, di mana dikeluarkan oleh Raja Sanjaya. Prasasti Canggal berisi tentang huruf Pallawa berbahasa Sanskerta, di mana berisi 12 bait tentang pembuatan lingga siwa dan juga pemujaan terhadap Dewa Trimurti. Yang ketiga yaitu terdapat peninggalan Candi Prambanan, di mana Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Jawa Tengah. Menurut Siwagraha, candi ini dimulai dari pemerintahan Rakai Pikatan yang dari dinasti Sanjaya. Pembuatan candi ini digunakan untuk pemujaan atau pengabdian terhadap Dewa Trimurti seperti Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan juga Dewa Brahma. Itulah penjelasan perkembangan Hindu di Jawa Tengah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mantap. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah. Selain di Jawa Tengah, ada bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Jawa Timur. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, kelompok satu lagi ya, silakan. Terima kasih. Kanaya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kanaya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan peninggalan sejarah di Jawa Timur. Yaitu yang pertama prasasti, terus candi, dan yang ketiga itu kitab. Yang pertama yaitu prasasti, yang disebut prasasti Lingga Sultan, yang dimana berisi tentang penetapan desa Lingga Sultan sebagai Sima Wantara, dan juga berisi tentang permohonan rakyat ujung Empu Madura pada Empu Sindok agar sawah di desa Gulung-Gulung dijadikan Sima Swantara. Yang kedua yaitu prasasti Jeru-Jeru, di mana prasasti ini berisi tentang sebuah permohonan rakyat ujung kepada Raja Pusendok, diperkenankan menetapkan desa, nama rakyatnya adalah Empu Maura. Terus yang ketiga yaitu prasasti Anjuk Ladang. Pada tahun ditemukannya pada tahun 973 atau 859 Saka. Atas perintah dari Empu Sindok, tujuannya dibuat prasasti ini sebagai tengger tentang adanya bangunan suci sebagai tugu kemenangan atau Jaya Stamba yang berupa candi. Nama candinya yaitu Candi Lor, yang dimana prasasti tersebut sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat Anjung Ladang yang telah membantu selama peperangan melawan tentara Melayu dan juga kerajaan Sriwijaya. Terus candinya yaitu yang pertama yaitu Candi Singasari di Malang, kedua Candi Penantaran di Blitar, ketiga Candi Bajang Ratu di Mojokerto, terus Candi Jawi di Pasuruan, terus Candi Jago di Malang, Candi Jabung di Mojokerto,
dan Candi Berahut di Mojokerto juga. Terus kitabnya yang pertama itu kitab yang Kamayanikam. Terus kitab Wiwanta Parua. Ketiga kitab 9 Parwa, dan yang terakhir yaitu kitab Arjuna Wiwaha. Demikianlah peninggalan di Jawa Timur. Oke, mantap untuk kelompok 1. Baik, setelah bukti-bukti peninggalan perkembangan agama Hindu di Jawa Timur, ya, kita ke bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Bali, ya. Siapa yang bisa bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Bali? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nabiulan dari perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan bukti-bukti perkembangan kebudayaan Hindu di Bali. Yang pertama yaitu prasasti Panglapuan. Peninggalan kerajaan di Bali yang pertama dibuat adalah prasasti Panglapuan pada tahun 914 Masehi. Prasasti ini bertuliskan sebuah badan penasehat yang terdiri dari para pendeta Buddha dan Hindu. Mereka menganjurkan setiap pihak agar bahu-membahu dan mematuhi peraturan kebijakan pemerintahan di kerajaan Bali. Yang kedua yaitu prasasti Blanjong. Prasasti ini dibangun pada tahun 913 Masehi. Ini merupakan yang tertua di Bali. Prasasti ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong berisi pernyataan pemberian nama lain dari Pulau Bali, yaitu Wali Dwipa. Yang ketiga yaitu prasasti Gunung Panulisan. Prasasti ini terletak di Pura Puncak Panulisan dan dijadikan sebagai batu sembahyang umat Hindu. Yang keempat yaitu prasasti Anak Wungsu. Pada masa pemerintahan Anak Wungsu terdapat banyak pembangunan. Di antaranya adalah sebanyak 28 prasasti agama Hindu. Prasasti tersebut diantaranya terdapat di Sangsit, Goa Gajah, Gunung Kawi, dan lain-lain. Dan penyebarannya juga merata hampir di seluruh pulau Dewata. Sekian bukti-bukti yang dapat saya berikan di bagian Bali. Terima kasih. Oke, kelompok 2, ya. Bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Bali. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Selain bukti-bukti perkembangan agama Hindu di Kutai, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, ya. Tadi menyebutkan bahwa agama Hindu berkembang sudah sampai ke luar Jawa, Bali, ya, dan bisa mencapai Lombok dan pulau timur Indonesia lainnya, ya. Ada yang bisa menyebutkan di selain Bali, kalau di Kendari, ya, ada bukti-bukti peninggalan perkembangan agama Hindu? Ada enggak? Di Sulawesi Tenggara ada? Ada. Apa? Bangunan pura. Di mana? Pura Jagannatha. Di kerajaan Buton ada kerajaan Hindu di Sulawesi Tenggara. Oke, di kerajaan Buton, ya. Di kerajaan Buton. Kita bangga menjadi tinggal di Sulawesi Tenggara. Wah, pernah juga
agama Hindu berkembang di Sulawesi Tenggara. khususnya adalah Buton. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ya, ada yang bisa menyimpulkan, ya, materi pada hari ini? Ada? Silakan. Kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ika Deka Wirantara akan membacakan kesimpulan tentang perkembangan kebudayaan Hindu di India. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkembangan kebudayaan Hindu di India adalah kita bisa mengerti dan memahami tentang penjelasan perkembangan Hindu di India mulai dari zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Dan juga kita bisa memahami dan mengerti tentang penjelasan dan pemujaan Dewa Trimurti. Selain itu, kita juga bisa mengetahui peninggalan-peninggalan perkembangan Hindu di India, mulai dari daerah Mohenjo-daro, daerah Harappa, dan daerah-daerah lainnya yang ada di India. Terima kasih. Oke, bagus. Untuk kelompok 1, ya. Bisa tidak kelompok 2, silakan. Kelompok 2, kesimpulannya silakan. Sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia, Pak. Ya. Agama Hindu Indonesia pada abad keempat Masehi dibawa oleh Raja Agastya dengan tujuan untuk menyebarkan agama. Ada banyak juga agama Hindu dibawa oleh pedagang-pedagang dari kasta Waisya. Setelah itu agama Hindu menyebar ke Indonesia, ke seluruh Indonesia sampai sekarang, dan kita ini menjadi kita. Oke, bagus ya. Untuk kelompok 2. Baik, Bapak akan tambahkan ya bahwa perkembangan agama Hindu, ya, berawal itu di India, ya, di lembah Sungai Sindu, ya. Nah, dulu bukan agama Hindu namanya, tetapi masih Sanatana Dharma, ya. Setelah itu berkembang ke negara-negara lainnya, ya, termasuk Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Indonesia dibawa oleh Resi Agastya salah satunya, dan banyak juga teori-teori yang mengatakan bahwa agama Hindu bukan saja dibawa oleh seorang resi, tetapi juga oleh seorang kesatria, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa perkembangan agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang, ya. Ada juga yang mengatakan dibawa oleh kaum buruh, dan ada juga yang mengatakan, ya, seperti teori arus balik, bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia mempelajari agama Hindu ke India, setelah belajar lama di India kembali lagi ke Indonesia, ya, untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Hindu, ya. Nah, agama Hindu berkembang bukan saja di daerah Jawa, tetapi juga di daerah-daerah yang lain, terutama adalah Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi, dan juga daerah timur Indonesia lainnya, ya. Oke, paham sampai sana? Paham. Oke. Sekira itu anak-anak pertemuan pada hari ini, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tantra, yantra, mantra, ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke. Oke, bisa diatur mejanya kembali. Sampai tunggu guru berikutnya.
ya. Bye.